Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Hari ini Jumat tanggal 15 Maret 2024, jam 7 lebih 5 menit teman-teman. Kita start dari Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, meluncur pulang ke Prabu Mulih. Nggak terasa teman-teman, kemarin saya habis berangkat ke sini itu tanggal 5 Maret ya. Sekarang tanggal 15 Maret. Mas 10 hari saya bisa pulang ini. Alhamdulillah, biasanya itu jatah saya 2 minggu di sini, tapi ini bisa lebih cepat. Ya karena banyak ini ya teman-teman, banyak tabungan itu ya, tabungan kerja gitu. Jadi saya bisa pulang lebih awal gitu. Ini suasana pagi hari di minggu pertama puasa Ramadan ya teman-teman. Kita puasanya startnya ikutin pemerintah. Dan kalau teman-teman bisa lihat ini di sepanjang jalan ini banyak janur kuning melengkung. Itu bukan karena ada yang sedang nikahan ya teman-teman, tapi ini masyarakat di sini, masyarakat di Kampung Bali ini habis merayakan kegiatan Nyepi ya, hari raya Nyepi. Makanya di sepanjang jalan bisa terlihat banyak ornamen khas Bali ya. Meninggalkan Kecamatan Sukakarya, kita sekarang memasuki wilayah BTS Ulu, Kecamatan BTS Ulu, tepatnya di Desa Tambangan teman-teman. Ini kita akan melewatin sebuah jembatan yang barusan selesai ya teman-teman pembangunannya. Ini jembatan air Tambangan. Kalau dulunya ini adalah jembatan besi, tapi sekarang sudah dibuat permanen. Dulu itu sering sekali diperbaiki jembatannya teman-teman, dan beberapa kali itu jalur ini dialihkan ya, khusus untuk kendaraan roda 4 gitu. Dan kalau ini sedang diperbaiki itu muternya jauh sekali teman-teman, dan ya namanya jalan untuk memutarnya itu jalan lokasi ya teman-teman. Jadi masih jalan tanah gitu. Kalau di musim hujan itu menyusahkan itu untuk kendaraan-kendaraan pribadi yang bukan jenis double gardan gitu ya. Tapi alhamdulillah ini sudah dibangun permanen, jadi di jalan lintas Cecar Semambang ini sudah tidak ada kendala lagi untuk masalah jembatan, kecuali takdirnya banjir ya teman-teman. Kalau itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena itu faktor alam ya. Dan untuk kondisi jalannya sendiri teman-teman nih, masih banyak jalan yang rusak, berlubang. Jadi kemarin sempat ada perbaikan yang sifatnya tambal sulam, itu cuman di sebagian kecil ya teman-teman, dari Simpang Semambang sampai ke Cecar ini. Dan di sebagian kecil itu memang benar-benar dicor gitu jalannya teman-teman, full cor ya. Cuman itu ya itu tadi cuman beberapa bagian kecil, itu terutama yang ada di sudah mau masuk ke Cecar itu teman-teman. Kalau di sepanjang jalan ini ya kita nggak bisa ini ya teman-teman, nggak bisa gas kenceng gitu. Jadi hati-hati aja, pelan-pelan, alon-alon waton kelakon kata orang Jawa. Ini kita akan ke depan akan menyeberangi jembatan Musi teman-teman. Dan akses menuju ke jembatan itu teman-teman bisa lihat sendiri. Kondisi jalannya rusaknya itu bisa dibilang ya lumayan parah sih kalau saya bilang gitu. Sering juga terjadi kecelakaan tunggal, terutama jenis kendaraan niaga atau truk ya teman-teman. Ada yang gagal dalam pengereman, ada juga yang gagal menanjak gitu, karena ini letaknya di turunan jembatan ini ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat di sisi kanan kita ini jalannya
lubangnya udah dalam gitu, udah membentuk sebuah kubangan gitu. Nah ini sebentar lagi kita akan nanjak ini teman-teman. Dan jalur yang masih agak bagus itu yang sebelah kiri ini ya teman-teman, yang sedang kita lalui ini. Sebelah kanan itu lebih jelek jalannya, jalurnya gitu, karena memang yang dari arah Cecar sana bawa muatan ya teman-teman. Jadi memang kayak truk-truk itu dari sana bawa muatan itu berupa sawit gitu teman-teman. Tapi kalau yang barusan lewat itu truk ini ya teman-teman, truk jenis box ya, jadi yang dibawa itu logistik. Makanya jalur yang sebelah kanan ini cepat rusak gitu teman-teman, dan lumayan parah sih, lubang-lubangnya itu dalam teman-teman. Dan dia kalau sisi kiri ini sedang kosong, biasanya truk-truk itu melipir ke kiri ini teman-teman. Jadi mau nggak mau, cepat atau lambat, jalur sebelah kiri ini juga akan rusak juga. Nah di depan itu ada lagi teman-teman, ini ya lubang. Jadi memang beberapa meter itu ketemu lubang. Jadi memang antara Semambang Cecar nggak bisa kenceng jalannya teman-teman. Justru nanti pas kita udah lewat jalan coran ya, itu seperti jalan tol ya. Tapi saran saya sih tetap hati-hati dan jangan terlalu kenceng ya teman-teman. Jangan sampai di atas 100 gitu. Mentang-mentang sepi dan jalannya bagus gitu, jadi nanti bisa lost kontrol gitu. Itu yang malah membahayakan baik diri sendiri maupun pengguna lainnya gitu, pengguna jalan lainnya, terutama kayak kami yang pakai sepeda motor ini kan, suka was-was gitu kalau ada kendaraan roda 4 yang kencengnya ya kenceng banget gitu, apalagi pas di tikungan gitu. Kalau dia nggak kemakan tikungannya kan bisa hajar kita itu. Nah ini teman-teman, ada sebuah Masjid Al-Bazar. Insya Allah dipersiapkan untuk rest area di musim mudik ini ya teman-teman. Ini juga kondisinya parah teman-teman, lubangnya maksudnya ya. Kalau nggak hati-hati ini bisa gasruk ini, apalagi mobil yang rendah ya. Itu aja saya pernah lihat mobil Innova itu, padahal ya lumayan untuk ground clearance-nya itu lumayan tinggi ya Innova, itu masih gasruk teman-teman. Mungkin dia salah cari celah gitu. Nah ini truk-truk bermuatan sawit itu teman-teman. Ya mereka lah yang sumbangsih cukup besar membuat jalan ini menjadi rusak ya. Ya kita berharap truk-truk jenis seperti itu tidak lewat di kedua jembatan ekstrim di depan sana ya teman-teman, seperti jembatan Keruk dan Teras gitu. Yang pasti karena ya bisa sangat merusak itu teman-teman, karena bebannya itu sangat berat sekali. Ini jalannya lumayan teman-teman, hati-hati ya. Itu saja kalau saya sarankan teman-teman yang melintas di kedua jembatan itu, kalau memang rombongan gitu ya, satu persatu gitu teman-teman. Jangan berurutan rombongan gitu, melintasi bersamaan gitu. Harus antri satu persatu ya teman-teman, biar bebannya nggak terlalu berat gitu tuh jembatannya. Nah yang di sini di full cor ya teman-teman jalannya, cuman ya memang cuman berapa meter gitu. Mungkin dananya untuk perbaikan jalan di sepanjang Semambang Cecar ini habis di pengecoran seperti itu ya teman-teman. Jadi yang lain nggak kebagian gitu, tetap mangkrak lubangnya gitu. Di
Di sebelah kanan ini kantor polisi teman, Polsek BTS Ulu ya. Sebelah kiri kita lapangan sepak bola. Kita sudah sampai di pusat keramaian Cecar. Kalau nama desanya Cecar ini Bangun Jaya teman-teman. Biasa dikenal Cecar atau SP9. Nah ini perempatan Simpang 4. Itu yang ke kanan itu bisa ke Lahat. Tapi saya kalau lewat sana belum pernah ya teman-teman. Wah itu tukang sayur itu jadi inspirasi saya teman-teman. Inspirasi yang memberanikan saya naik motor pulang pergi dari Prabu Mulih ke Musirawas ini. Jadi waktu pertama kali saya naik motor ke sini, jangan dibayangkan jalannya sebagus ini ya teman-teman. Jalannya itu terutama yang kalau dari sini sampai ke Menara 33 itu jalannya tanah liat teman-teman. Kalau sudah Menara 33 ke sana kan lumayan batu-batu gitu jalannya. Kalau di sini ya jalan tanah liat gitu. Benar-benar jalan lokasi. Jadi kita kalau di musim hujan itu sulit sekali teman-teman untuk menembus jalur ini gitu. Motor aja sulit ya, motor aja yang sudah bentukannya kayak belalang tempur ini aja sulit, apalagi mobil pribadi gitu. Makanya dulu jalur ini yang lewat khusus mobil-mobil lokasi double gardan gitu. Nah itulah kenapa saya terinspirasi dari pedagang sayur yang naik motor itu tadi teman-teman. Karena saya lihat mereka itu pakai motor standar, terus dia bawa dagangan sayuran gitu, dan dia itu melintasi jalur ini gitu. Jadi saya berpikir, wah kenapa saya nggak bisa gitu, saya sendirian gitu kan, nggak bawa beban ya, paling bebannya tas yang saya bawa gitu, kenapa nggak berani gitu. Akhirnya itulah yang memberanikan diri saya rutin naik motoran gitu, pulang pergi Prabu Mulih lewat jalur ini teman-teman. Nah ini kita melewatin jembatan Keruh teman-teman. Kita lihat kondisinya ya. Kalau kemarin sih saya nggak bisa rekam karena pas hujan ya teman-teman, jadi nggak bisa ngerekam sampai sini. Ini teman-teman bisa lihat kondisinya ini. Ini ibu-ibunya kayaknya ragu-ragu ini. Banyak celah bolong ya teman-teman, tapi untuk tapaan ban kendaraan roda 4 itu insya Allah aman teman-teman. Tapi memang ya itu seperti saran yang saya bilang tadi teman-teman, untuk gantian ya, satu persatu melintas di sana biar bebannya nggak terlalu berat gitu. Tinggal satu lagi jembatan yang lumayan ekstrim akan kita lewatin, jembatan teras ya teman. Kemarin juga nggak bisa saya videokan karena hujan. Nah ya kalau sampai sini juga hati-hati teman-teman, karena ada penyempitan jalan ke sisi kanan ya, kalau dari arah Cecar menuju ke Pendopo Pali. Jadi waspada teman-teman, terutama malam hari ya, karena kayaknya sepertinya di situ tadi ada tiang lampu, tapi nggak tahu kondisi malam, saya belum pernah sekarang ini lewat sini malam nyala atau tidak gitu. Jadi benar-benar gelap di sini teman-teman. Nah ini yang di depan ini satu lagi teman-teman, jembatan ekstrimnya, jembatan teras yang akan kita lalui. Alhamdulillah cuaca walaupun mendung nggak hujan, jadi kita bisa videokan kondisi jembatannya.
Ini yang sering perbaiki ini pihak Pertamina teman-teman, jembatan ini. Ini kemarin habis diperbaiki juga sama pihak Pertamina ya, jalannya, jembatannya. Kita biasanya lewat tengah ini karena ada platnya ya, besi plat, tapi udah nggak ada lagi platnya. Lewat pinggir pun aman tapi. Nah, ini paling di sini teman-teman yang ini ya, yang kalau hujan itu masih becek di situ teman-teman, tapi insya Allah itu nggak bikin mobil nyangkut ya, karena bawahnya itu batu-batu gitu teman-teman. Ya memang ada tanah-tanahnya karena memang di situ belum dicor ya, karena mau apa namanya, mungkin nanti dicornya itu sekalian nanti pas dibangun jembatan permanen ya teman-teman, karena memang ada space jarak gitu kan. Tapi kapan, nah itu yang kita belum tahu. Kita berharapnya sih segera. Nah di depan itu Menara 33 teman-teman, simpang Menara 33. Jadi kalau dulu jalan ini jalan yang biasa dilewatin oleh pihak Pertamina ya teman-teman, jalan lokasi Pertamina. Nah kalau yang belok ke kiri itu nanti di Menara 33 ini. Nah yang ini teman-teman, kita sudah ketemu sama jalur jalan logging ya teman-teman. Makanya dulu kalau saya sudah sampai sini ya agak tenang, karena jalannya di sini batu-batu gitu. Kalau di sana tuh yang ke arah Cecar itu jalannya tanah liat gitu. Nah di depan ini simpang Tugu, karena persis di tengah persimpangan ini ada tugu kecilnya gitu. Yang ke kiri itu ke SP9 HTI teman-teman. Nah kemarin tuh waktu berangkat ke Musirawas ini, di sini saya teman-teman nggak jauh dari sini saya mulai kehujanan ya. Di situ kan di depan sana kan saya berhenti tuh untuk videoin tempat yang saya kemarin kebanjiran gitu. Sebenarnya mulai banjirnya itu dari sini teman-teman. Dari sini tuh udah lumayan dalam, bahkan si belalang tempur ini kan kemarin mogok itu pas di tengah-tengah sini teman-teman. Nah, di sini saya dorong gitu sampai ke jembatan ini. Nah, justru jembatan ini nggak kena air gitu. Nah, airnya justru lewat dari jembatan ini, teman-teman. Tapi kalau yang di sini nggak sebegitu dalam dengan yang di sisi sebelumnya tadi ya. Tapi di sini ini arusnya lebih kencang, teman-teman, waktu saya banjiran kemarin ya. Nah itu tadi ada jalan masuk ke kanan, itu udah nggak kelihatan lagi jalannya. Dan banyak cacing-cacing yang gede-gede gitu teman-teman, ikut hanyut di banjir itu. Di pinggir-pinggir jalan ini banyak cacing-cacing yang gede-gede gitu teman-teman. Mungkin cacing gelang ya. Nah ini adalah spot yang saya suka untuk memvideokannya teman-teman. Ini kita udah nggak jauh lagi dengan Simpang Madu ya teman-teman, karena ini pohon-pohon tanaman industrinya ini, hutannya ini belum jadi hutan ya teman-teman, masih tanaman kecil gitu, tanaman pendek-pendek. Nanti kalau sudah jadi hutan udah nggak kelihatan lagi jalurnya gitu, maksudnya apa namanya, keindahan jalurnya gitu teman-teman. Nah ini kan masih bisa kita nikmatin. Tapi kalau kanan kiri ini rata, hutannya tinggi-tinggi gitu teman-teman, kita seperti berada di tengah-tengah hutan pinus teman-teman. Karena ini jenis apa, pohon eukaliptus yang dia itu memanjang ke atas gitu teman-teman. Jadi cabangnya cuma ranting-ranting gitu ya, dia nggak bercabang banyak gitu, dia tinggi ke atas gitu. Jadi kayak pohon pinus gitu teman-teman. Ini kita belok
kiri teman-teman, kita udah sampai Simpang Madu. Ini yang lurus itu jalur logging, dan sekarang khusus untuk jalur logging. Kalau dulu kita selain jalan sini bisa lewat sana teman-teman, tapi selama jalan ini sudah jadi saya nggak pernah lagi lewat sana. Dulu malahan seringan lewat sana teman-teman. Lewat sana nanti tembus di Simpang Solar ya, Simpang Solar baru ke arah lagi ke Penangkan Minyak nanti. Soalnya di sini tuh banyak jalurnya teman-teman. Kalau belum dicor kayak gini masih memang membingungkan jalurnya, tapi kalau udah coran kayak gini udah nggak bingung lagi teman-teman. Nah pas di sini teman-teman biasanya mobil-mobil roda 4 itu kenceng-kenceng di sini, karena di sini lumayan lebih mulus cor-corannya dibanding yang ke arah Cecar sana teman-teman. Di sana itu agak lebih apa ya, bergelombang gitu teman-teman. Kalau di sini lebih mulus gitu. Nah, tapi kita yang pakai sepeda motor ini yang kadang-kadang khawatir keserempet gitu teman-teman. Atau yang dari arah berlawanan, nah kayak gini tikungan tajam ini teman-teman, harus hati-hati ya. Kalau nggak kemakan tikungan itu bisa glosor itu, bisa nyelonong ke tadi ya, seperti jurang gitu, bawahnya air itu teman-teman. Dan di sini tanamannya masih kecil-kecil, baru selesai ditanam kembali teman-teman. Setelah lebaran tahun kemarin ya penebangannya gitu. Dan mungkin teman-teman yang mudik tahun kemarin itu bisa merasakan vibe-nya. Kondisi jalan ini belum selesai ya, jadi masih ada yang beberapa yang sempat kejebak sama macet karena banyak yang kelumpuran di depan sana nanti teman-teman. Nanti kita akan lewati ya. Tapi kalau sekarang udah aman, nggak ada lagi jalan tanahnya gitu teman-teman. Paling ya kayak gini teman-teman. Nah yang ke arah jembatan besi ini dia memang nggak dicor teman-teman. Sama kayak di jembatan teras tadi kan gitu. Itu yang dari arah kanan sana tadi teman-teman itu dulu sempat jadi jalur alternatif ketika jalan yang kita lewatin ini rusak ya, atau jalannya hancur gitu teman-teman, karena dulu kan pembangunannya belum sampai sini, jadi masih dalam proses pembangunan, cuman belum dicor. Jadi pas dengan apa namanya pemanenan itu, jadi mobil-mobil logging banyak yang lewat sana, jadi jalannya hancur. Beberapa mobil juga sempat lumpuran di sana dan macet ya teman-teman. Jadi jalur tadi yang ke kanan tadi itu tembus ke Simpang Y sana, dekat Simpang Madu teman-teman, untuk sebagai jalan alternatif menghindari kemacetan yang ada di jalur ini. Benar-benar nggak bisa bergerak dulu. Ini kita udah sampai ke Semangus ya teman-teman, Desa Semangus. Dan Qadarullah ini hari Jumat, ini sedang berlangsung di depan ini pasar Kalangan teman-teman. Pasar yang dibuka atau yang beroperasi setiap seminggu sekali, dan Qadarullah di sini hari Jumat ya. Nah ini di minggu pertama puasa cukup ramai teman-teman. Nanti lebih ramai lagi waktu mau lebaran ya teman-teman. Persiapan beli segala sesuatu untuk apa namanya, mempercantik rumah, menyiapkan makanannya segala macam, itu pasti ramai sekali. Nah ini sejalan dengan aktivitas pasar Kalangan ya teman-teman, itu tadi
juga sedang ada aktivitas penimbangan karet itu. Sepertinya itu diambil dari rumah-rumah penduduk yang sudah nyetok karetnya itu untuk ditimbang kemudian dicairkan atau dijual ya teman-teman. Nah itulah nanti yang digunakan masyarakat sini untuk belanja ya, karena sistem orang jual karet itu ada yang harian, mingguan, sama bulanan. Ya kami dulu pernah sempat merasakan setoran uang karet gitu, tapi berhubung harga karet semakin turun waktu itu, dan akhirnya ya gimana ya, namanya juga kebun yang kita jarang liatin, kita pasrahkan sama orang, dan hasilnya itu cukup mengecewakan sih. Jadi daripada kita kecewa, ya udah kita lepas. Bukan lepas artinya kita apa, jadi kebunnya dibiarkan begitu aja, nggak usah digarap lagi gitu, nggak usah hasilnya nggak diinikan lagi, karena memang jauh, kebunnya berada di daerah Rambang Kapak Tengah sana teman-teman, dan jarang kita liatin ya kondisinya seperti apa sekarang. Akses masuknya sekarang pun susah, karena jalannya yang biasa kita lewatin itu sekarang sudah habis jadi jalan air gitu, jadi jalannya harus mutar jauh gitu, dan nah jalur yang jauh itu saya udah nggak tahu lagi jalurnya kemana. Nah ini juga jembatan yang sempat banjir saya kemarin teman-teman. Karena rendah ya posisinya teman-teman. Kemarin itu masih ada jembatan kayunya itu khusus untuk sepeda motor aja, tapi tadi kayaknya udah nggak ada lagi ya, karena kondisinya juga kalau lama terendam air gitu kan rusak juga ya. Semoga itu gimana caranya nanti bisa ditinggikan lagi jembatannya. Jadi kalau airnya tinggi itu nggak menutupin jalan ya. Posisinya ini ada di antara Semangus sama Benakan Minyak. Oke teman-teman, ini kita mulai masuk di wilayah desa Benakan Minyak, dan memang jalur dari Semangus, antara Semangus dan Benakan Minyak ini jalurnya berbelok-belok ini ya teman-teman. Jadi hati-hati lewat sini. Kalau bisa di tiap tikungan itu klakson, ini memang sering saya ingatkan di dalam setiap video saya teman-teman kalau lewat di sini ya, karena memang sering terjadi kecelakaan di jalur ini teman-teman. Dan yang saya lihat itu, yang pernah saya lihat itu mobil sama mobil. Nah ini kita ada di pertigaan itu teman-teman, yang dari arah kanan itu dari Simpang Solar teman-teman. Masih di Benakan Minyak teman-teman, di depan kita ketemu lagi sama pertigaan ya, dan itu kita beloknya ke kanan teman-teman. Nah, itu udah ada pelang petunjuk arahnya ya. Ini kita belok ke kanan. Di sini kita masih bisa melihat ada aktivitas pumping unit. Itu aktivitas untuk eksplorasi minyak ya teman-teman. Kalau di tempat saya kerja itu di Musi Blok itu memang yang dihasilkan gas ya, gas alam. Tapi kalau di sini itu minyak teman-teman, bumi. Ya sesuai dengan namanya Benakan Minyak. Di sini ada beberapa daerah namanya Benakan ya teman-teman. Tapi kalau yang di sini namanya Benakan Minyak.
Ini cuaca semakin siang semakin cerah ya teman-teman. Dan memang biasanya sih selama ini biasanya kalau pertengahan menjelang pertengahan puasa itu memang panas ya teman-teman. Memang cobaan bener itu untuk orang yang sedang puasa. Nah, sampai sini kita ketemu sama pertigaan lagi teman-teman. Ini ketemu dengan jalur logging ya teman-teman. Itu yang sebelah kanan itu dari arah Simpang Solar itu teman-teman. Ya sekitar 1 kilo dari pertigaan tadi, ini ketemu pertigaan lagi teman-teman. Kita ambilnya yang lurus ya. Walaupun kalau di Plang tadi arah Prabu Muli itu diarahkan ke belok kanan teman-teman, tapi kita tetap yang ngikutin arah lurus ini ya, arah ke Kota Pendopo Simpang 5 gitu. Kalau di Plang tadi itu arah ke Palembang lurus ya, tapi ke arah ke Prabu Muli diarahkannya ke sana, padahal di Palembang sama Prabu Muli ya satu arah gitu. Kalau jalur sana tadi itu jauh teman-teman, muter, dan memang jalur logging itu, jadi jalannya jelek. Bekasnya hujan ini teman-teman. Tadi sempat ada genangan air, mungkin subuh tadi ya hujannya. Kalau di Sukakarya itu semalam itu hujan teman-teman. Posisi kita sekarang ada di Sungai Baung teman-teman, Kecamatan Talangubi ya. Waktu pulang kemarin di sini masih banyak yang jual duren, cempedak sama manggis. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada lagi yang jualan. Kalau duren memang kayaknya sudah mulai berkurang ya. Masih ada sih, tapi nggak sebanyak waktu musim kemarin ya. Nah kalau di Prabu Muli ini cempedak masih ini teman-teman, masih banyak ya dijual. Nah kalau untuk gantinya duren sekarang yang sedang musim ini duku teman-teman. Duku dari, kalau Prabu Muli itu kan nggak punya lahan kebun ya, itu kiriman semua teman-teman, dari Muara Enim, dari Komering, dukunya itu sama kayak duren juga gitu. Nah ini sedang banyak ini duku. Kalau udah nyebrang di Jawa ini terkenalnya kan duku Palembang, padahal di Palembangnya sendiri nggak ada kebun dukunya teman-teman. Dukunya itu ya berasal dari daerah-daerah sini seperti Muara Enim, daerah Komering gitu. Di Musirawas juga ada gitu, tapi yang biasa yang terkenal itu duku dari Komering sama wilayah Muara ini Hujan Mas gitu teman-teman. Nah dari Sungai Baung tadi sekarang kita sampai ke, udah memasuki wilayah Pendopo teman-teman. Ini kita sampai di Talang Tumbur dan Talang Baru ya. Dari sini nggak jauh lagi kita sampai ke Pertamina Pendopo. Nanti rencana saya kita lewatnya lewat Komperta saja. Untuk akses sampai ke Simpang 5 Pendopo itu teman-teman ada dua ya teman. Jadi kita bisa nanti terus lewat dalam komplek perumahan Pertamina Pendopo itu, atau kita lewat sampingnya gitu ya teman-teman. Nah ini rencana saya nanti kita lewat dalam kompleks saja gitu. Dulu sebabnya ada yang bertanya apakah boleh masyarakat umum masuk ya lewat sana. Bisa teman-teman, nggak ada masalah sih. Paling di depannya itu ada posko security ya teman, nggak ada masalah sih. Bisa semua lewat, bisa mengakses jalan dalam Komperta itu. Dan di sini jalannya kecil ya teman-teman, sempit, maksudnya dengan mepet dengan
pemukiman rumah penduduk gitu teman-teman. Jadi hati-hatilah gitu, terutama untuk kendaraan roda 4 ya. Nah itu kita yang ke kiri teman-teman di percabangan jalan ini. Kalau yang ke kanan itu melalui jalan umum ya. Kalau ini kita masuk dalam jalan lingkungan komplek Pertamina. Oke teman-teman, untuk videonya mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi dari Pendopo ini ke Prabu Muli gitu.